Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulin Niha dari SD Negeri Banyu Biru 03, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Next, pada tujuan pembelajaran modul kali ini, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching meliputi kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur tita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan: pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun, ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Selanjutnya yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, ataupun observer. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merencanakan sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang, saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai ke dalam yang diharapkan. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi yang sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Next, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep, materi, dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, untuk lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insights baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak atau baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. 4.
Keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa memulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Next, membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas, tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan modul 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan mempraktikkan aspek sosial emosional mitra atau coaching. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.